Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Bung Syafri, saya masih ingin bertanya lagi soal pengalaman Anda jadi penyintas COVID-19. Ketika Anda merasakan indera penciuman mulai hilang, terus dirawat begitu, sampai berapa lama sih indera penciuman ini hilang? Lalu penyertanya apa? Apakah juga ada indera perasa juga hilang? Iya, selain indera penciuman, indera pengecap ya. Kalau kita merasa makanan itu tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa asin, manis, dan lain sebagainya. Jadi saya kan dirawat di rumah sakit itu selama 21 hari Mbak Sofi. Jadi itu selama 15 hari saya tidak lepas dari oksigen. Siang malam pakai oksigen, tidur pun pakai oksigen. Jadi yang saya rasakan waktu itu selain indera penciuman juga indera pengecap juga hilang. Tapi hari ke-15 lah itu sudah mulai normal. Waktu itu yang Oke, jadi 15 hari ya merasakan itu. Nah, indera penciuman hilang, indera pengecap hilang, dampaknya terhadap nafsu makan dan upaya untuk memulihkan badan seperti apa? Ya, karena saya masih dirawat di rumah sakit waktu itu, ya tentu obat-obatan ya yang diberikan oleh rumah sakit, para dokter dan tenaga medis di sana, dan tentu saya juga mengkonsumsi suplemen ya, multivitamin yang diberikan oleh rekan-rekan di Makassar waktu itu, ya saya konsumsi juga. Ada katanya waktu itu ada obat Cina, ada multivitamin, buah-buahan dan lain sebagainya, semuanya saya konsumsi juga. Ya cara konsumsinya tentu sesuai anjuran dokter waktu itu, ya boleh dikonsumsi setelah 2 jam atau 3 jam kemudian minum obat yang lain. Karena obat COVID katanya belum ada. Ya memang belum ada ya. Tapi senang mendengar bahwa Bung Syafri cukup bersemangat, cukup optimis bisa sembuh. Akhirnya sekarang sudah bergabung lagi dengan kita. Pak Eka, kalau misalkan ada seseorang yang merasakan hilang indera penciuman, tadi Anda sudah menjelaskan mungkin bedanya dengan kehilangan indera penciuman karena penyakit lain. Tapi andaikan saat ini ada yang merasa ada masalah ini dengan indera penciumannya atau pengecapnya, apa yang pertama harus dilakukan Pak Eka? Ya, jadi kalau ada gejala anosmia pada kondisi pandemi seperti ini ya kita tetap harus curiga jangan-jangan kita terpapar. Yang harus dilakukan adalah memastikan kita terpapar atau tidak. Bisa kita self-assessment, ada nggak gejala lain ya, batuk, pilek, demam, otot-otot sakit ya, atau mialgia, ada nggak kita kontak erat dengan pasien atau orang yang positif COVID. Kalau kelihatannya tidak ada ya lebih baik kita berobat, tes mandiri atau tes ke rumah sakit untuk memastikan kita COVID atau tidak ya, kita lakukan PCR swab seperti itu. Karena tadi ketika penyakit ini berjalan ya, ada cytokine storm dan segala macam itu dalam 5 hari atau 3 hari itu bisa kondisinya juga perburukan ya. Kayak Pak Sapri bilang tiba-tiba jadi sesak ya, dan harus dirawat, harus pakai oksigen dan lain sebagainya. Oke, yang jelas tetap harus waspada dan curiga ketika mulai indera penciuman hilang, sebaiknya jangan kontak dulu dengan orang lain begitu ya, sampai diperiksa lebih lanjut. Kalau bagus kalian tes swab begitu. Tapi ketika banyak orang pasien COVID-19 yang melaporkan kehilangan indera penciuman, Pak Eka, perlukah gejala ini dijadikan salah satu gejala otentik COVID? Kalau dibilang otentik susah ya Mbak ya, karena memang ini gejala itu kan gabungan dari beberapa gejala ya. Tetap yang nomor 1 itu demam, ada nyeri sendi, batuk pilek ya. Nah tetapi memang setuju dimasukkan anosmia ini atau hilang penciuman ini menjadi salah satu gejala utama adanya COVID-19. Jadi kalau kita ada gejala-gejala tersebut, ada anosmia, kita patut sangat curiga adanya COVID-19 dan kita harus lakukan pemeriksaan. Tadi betul mengisolasi diri, ya jangan sampai kita menularkan ke orang lain sampai terbukti bahwa kita tidak COVID. Tapi kalau mulai anosmia itu biasanya berarti sudah masuk pada tahap bisa menulari orang ya? Ya, artinya kan kumannya atau virusnya sudah ada di tubuh kan. Virus yang ada di tubuh walaupun dia tidak menimbulkan gejala yang kita sebut dengan OTG, itu sudah bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini yang
berbahaya ya. Bahkan ada banyak orang yang OTG tapi gejalanya cuma anosmia itu saja, itu ada. Itu. Ya. Bung Syafri, itu yang terjadi dengan istri Anda ya, OTG tapi anosmia ya? Ya betul Mbak Sofi. Jadi saya waktu itu ke rumah sakit, udah dibawa ke rumah sakit, dirawat. Anak dan istri saya kan saya minta diswab juga ke puskesmas terdekat dari rumah. Dan hasilnya 2 anak saya positif dan istri saya juga positif. Tapi mereka OTG, isolasi mandiri semua di rumah. Tetangga-tetangga saya yang bantu makan, minum semua mereka taruh di depan rumah. Ada yang antar makanan setiap hari, luar biasa tetangga-tetangga saya juga di sini selama 2 minggu lah. Senang mendengarnya. Jadi iya sangat sedih juga dengarnya. Anak dan istri saya tidak bisa keluar rumah, tapi alhamdulillah Ada yang bantu begitu ya? Ada yang bantu, tetangga-tetangga saya di Makassar itu mereka setiap hari ngirim minum, makanan, kue, apa semuanya ditaruh di depan rumah. Ini yang bisa membantu untuk terus bersemangat melawan COVID-19. Terakhir, Bung Syafri, saat ini Anda sudah sembuh, sehat kembali. Apa yang masih adakah dampak-dampak spesifik dari COVID-19 yang masih Anda rasakan hingga saat ini? Sudah hampir 2 bulan ya, Mbak Sofi, saya sudah keluar dari rumah sakit. Awal-awal memang agak berat, masih ada sesak, masih ada cepat lelah. Tapi makin hari ke sini, ya itu berangsur-angsur sudah kembali, tapi masih ada sedikit-sedikit gampang capek ya kalau banyak aktivitas. Itu Mbak Sofi. Oke, masih gampang capek, napas juga masih agak pendek ya? Iya, masih pendek-pendek ya. Dokter Eka, sedikit saja, ini kan yang sering disebut sebagai sindroma COVID ya. Itu biasanya bertahan berapa lama sampai dengan pasien kembali pulih lagi? Ya rata-rata ya, ini karena setiap orang berbeda-beda ya, rata-rata bisa sampai 3 bulan Mbak. Ya mulai dari bulan pertama, saya seperti tadi masih nggak bisa ngapa-ngapain, sesak dan segala macam, tapi makin lama makin pulih seperti itu. Oke, mungkinkah sindroma ini permanen dampaknya? Sampai saat ini belum ditemukan yang permanen ya, tetapi ada juga kerusakan paru yang sifatnya permanen. Ya, karena ini kan merusak paru, merusak jantung ya dan lain segala macam. Ada yang ditemukan seperti itu. Jadi bukan sindromanya yang permanen, tapi efek kerusakannya. Betul. Oke, baik. Dr. Eka Ginanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Syafri Sitepu, terima kasih juga. Semangat terus, semoga sehat terus ya. Senang sudah bisa berbincang dengan Anda saat ini. Selamat malam, sehat terus. Ya, terima kasih. Selamat malam.